Terus Yang di blog itu ya? Terus DM, Bang, wah sudah, Bang saya di DM gini-gini. Terus saya bilang aja ngajak ketemu. Saya bilang, ya udah ketemu saja langsung sama Pak Gatot. Udah sama aku dia. Habis itu sampai sekarang nggak ada dihubungi lagi aku Bang katanya. Bilang, kamu jual nama aku ternyata ya laku juga. Aku bilang, tahu aja. Aduh, ada aja. Ada Orang aja. bukannya bertanggung jawab atas perbuatannya. Iya, Ngancam benar. korban, kan aneh tuh. Ngancam, betul. Jadi, aduh, nggak tahu lah. Ya kayak sama seperti ya. Ya jadi Doktif ingat sih masa-masa yang 8 tahun yang lalu gitu kan. Masih baik itu udah sering ribut. Jadi istilahnya dia itu mensupport dokter yang melakukan kesalahan gitu loh. Jadi kalau misalnya dokter beli alat nih dari China bawa, dia sendiri nitip gitu. Jadi kan dokter pikir ya nggak ada masalah lah. Gitu kan, maksudnya ya udah deh nolongin teman-teman juga gitu. Tapi akhirnya sering bertengkar, terus dokter pikir ya udahlah, aduh kayaknya emang orang ini toksik sih gitu. Dan akhirnya bergabung di grup yang lain udah. Dan dokter kan emang dari dulu nggak bisa disetir. Meskipun lu ketua, lu toksik ya gua tinggal ngapain. Gitu loh. Dokter kan berdiri di atas kaki sendiri, nggak pernah mau disetir-setir. Iya, memang kalau yang tahu Doktif, ya mending diem aja deh. Iya, teman-teman tuh udah pada hafal. Pokoknya kalau karakternya si DS ini kalau udah bener udah diem aja deh. Karena kala nanti dikejar sampai titik udah. Karena udah pasti by fakta, by data gitu loh. Nggak mungkin menyerang orang ini nggak pakai data, nggak pakai fakta gitu. Kalau bisa dibilangin secara nasihat pelan-pelan sih pasti dengan pelan-pelan. Iya. Kalau udah mengulangi kesalahan yang sama dan menutupi dengan kebohongan yang lain. Gitu. Betul. Makanya seandainya saya pikir begini, orang owner skincare udah tahu dia salah, bukannya harusnya membela diri, menyerang, membabi buta. Cukup selesai saja, minta maaf gitu ya. Terus korbannya kemudian diajak komunikasi, diperbaiki, dikasih misalnya ya ganti rugi gitu ya. Saya pikir selesai itu. Tapi kalau kemudian melakukan penyerangan, playing victim, waduh itu malah tambah. Betul. Mas Gatot mungkin tahu dulu pada saat di awal-awal itu kan Doktif nge-review body lotion ya, yang overclaim itu. Itu ada satu brand Halotit gitu. Tadi tuh Halotit tiba-tiba ngasih gift gitu kan, paus apa-apa gitu. Itu dari awal pada saat sejak Doktif nge-review itu nggak pernah loh. Nggak pernah sedikit pun nyinyir, nyenggol, ngelawan. Doktif nggak pernah gitu. Jadi Doktif rasa ya dia akan langsung melakukan pembenahan karena tahu ya gitu. Aduh gue salah nih, udah gue salah berarti gue benerin nih kan gitu. Dan sampai sekarang kan Doktif nggak pernah sebut-sebut juga dia. Iya, karena gitu. Udah selesai. Betul, iya, karena Doktif yakin ini pasti perbaikan nih karena dia nggak melawan, nggak ngomong, nggak ngoceh gitu. Dan dia berani loh tadi ngasih gift dengan resikonya dia bisa tiba-tiba Doktif beli produknya, Doktif review kan gitu. Dan dia nggak takut gitu. Betul. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Maksudnya kenapa sih kok nggak bisa kayak begitu gitu orang-orang ini? Makanya malah memilih untuk jalan perang, kemudian dianggap komplotan. Nah, komplotan siapa? Yang ngasih nomornya Doktif ke Nikita juga Sela, Rahma Ina gitu kan, kenapa jadi amnesia gitu. Kemudian komplotan. Wah, gak jelas. Terus dipaksa-paksakan terus dijadiin tersangka. Nah, orang penyidik gak menemukan apa-apa kok jadi maksain. Dan ini aneh loh ya. Ini aneh sih kalau menurut Doktif ini agak mulai error mereka ini. Masa mereka bisa dugaannya Doktif ini menuduh dir cyber Pak Roberto, Bang Roberto Pasaribu. Doktif tepuk jidat loh. Kira gitu loh. Ini mereka ini sudah jadi atensi nasional loh. Gak mungkin mereka berani macem-macem. Betul, itu keblinger. Kok bisa malah menyalahkan penyidik? Doktif aja bilang udah kita percaya sama penegak hukum. Iya. Penegak hukum gak mungkin bisa disiram. Betul. Itu Doktif tuh udah sampai sebegitunya percaya loh. Tapi mereka malah terang-terangan padahal kasusnya itu kan cepet banget naiknya. Iya. Harusnya kalau pakai nama yang agak sehat gitu, yang komplain, yang nuduh harusnya Nikita Mirzani itu, bukan sebaliknya kan? Aneh. Ini apa tuh kok malah jadi bilang
Oh, Pak Roberto apa dibilang obstructive of justice? Obstructive of justice opo sih? Ngaco itu. Astagfirullahaladzim. Aduh, Ngaco nggak itu. paham deh cara Itu kalau pemikiran mereka. kalau kemudian Pak Roberto-nya ya menanggapi serius Wah, dan melakukan laporan, ngamuk. kena, Wah, udah selesai itu. kena itu. Selesai itu. Makanya saya bilang, oh itu kalau sampai Bang Robertonya ngamuk gitu kan, Dotif aja kan Iya, nggak kenal, tapi ya Dotif mengikuti gitu, diperiksa penyidik yang menyampaikan apa adanya, handphonenya semua udah diambil, diekstrak, silahkan, betul. nggak menemukan apa-apa, kok yang ngayal gitu loh. Maka Dotif bilang, tolong ya Pak penyidik, dia cerita nggak kalau dia ke rumah Doktif 3 kali, cerita nggak dia terus mau nitip sesuatu, dia cerita nggak itu? Kalau giliran kayak gitu aja nggak diceritain gitu kan? Tuh, Aneh. Emang bener dah. bingung tantrum sekarang minta gelar perkara khusus. Yakin itu, makanya aku bikin VT tuh, Mbak. Oh, Yakin. Mas Gata tahu nggak? Pas minta gelar perkara khusus tuh kemarin kita diketawain sama dia. Yang minta gelar perkara khusus tuh nggak bisa orang biasa, orang sipil. Yang boleh itu adalah penegak hukum. Itu pada saat gelar perkara khusus. Kita semua tepok jidat. Ya Allah, ini lawyer 5 digit apa-apaan sih ini lawyer ini? Lu nggak ngerti, lu nggak ngerti aturan, lu nggak ngerti bagaimana peraturan yang pada gelar perkara khusus itu bisa itu untuk apa? Lu baca dulu dong sebelum ngomong. Kan gitu. 5 digit ngeri juga ya 5 Ternyata digit. akhirnya minta juga ikutan gelar perkara khusus. Mau tepok jidat enggak Mas Gatot ngelihat kelakuan mereka? Lawyer 5 digit ya begini kelakuannya. Oke, aku bilang, loh, yakin minta gelar perkara, aku bikin video, yakin minta gelar perkara khusus, nanti pas gelar ternyata ini tidak cukup. Ayo, apa nggak bumerang? Blunder lagi. Terus ayo, apa minta lab 4 dibuka? Lah silakan, orang tidak ada apa-apa. Buka-buka aja gitu. Malah ada kata-kata penyidik yang pada saat ngelihat chat ya, dia bilang, dokter kerasa nggak ini ada arah dugaannya mau menjebak Doktif. Baru di situ saya astagfirullahaladzim, ya Allah, ternyata baru saya paham. Jadi ada indikasi malah untuk membalik ngejebak Doktif. Tapi Doktif nggak kena karena emang nggak ada. Gitu. Betul. Bener-bener luar biasa sih, emang luar biasa sih. Yang punya inisiatif itu siapa? Kan begitu. Iya, betul. Hai Raffi. Siapa? Aduh. Aneh tuh memang. Yang pengen ketemu siapa, yang ngotot mau ngasih siapa, giliran nggak ditanggepin, tantrum gitu kan. Giliran sudah mau nawarin setuju, oke setuju 20 miliar berapa gitu kan. Setuju nggak ditanggepin, tantrum. Lah ya apa sih? Gitu. Terus harusnya nerima, abis gitu terus kamu jebak gitu, nggak mau. Gitu loh. Apa sih? Lo tuh cuma pengen tahu aja, ternyata 2 hari diiyain kan? Hah? Kita shock semua, gila uang segede gitu diiyain, terima kasih wassalam, gue pergi. Ada nggak meras kayak gitu? Coba aku tanya, ada nggak? Betul. Merasnya gitu. Dari mana? Lu yang ngejar gue akhirnya buat nemuin gue aja nggak mau. Apa sih? Oh dia yang inisiatif. Sama dengan begini, mohon maaf. Ada wanita yang kemudian melaporkan karena diperkaos. Ternyata diperiksa, yang datang ke rumah dia, yang buka baju dia, yang maksa itu dia. Oh jadi kisahnya Nabi Yusuf juga ini, jangan-jangan kan? Nabi Yusuf. Banyak ini. Bener dah. Banyak user masuk. Bagus. Benar, bagus. Jadi kita tuh malah Dotif tuh suka loh. Jadi kalau lagi live, mana sih kok bujurnya kok sepi, kok nggak ada, masuk dong. Terus disebutin aja Mas Gatot supaya dapat 2.500. Karena kalau direkam mereka dapat 2.500 ya. Lumayan, kalau kita sebutin sekali gitu mereka nge-record, lumayan setor. Setor gitu. Kan lumayan naik jadinya. Topi merah, nggak sebutin topi merah. Nah, itu lumayan gitu kan. Diklaim ya 2.500. Ajakin topi merah, ajakin juga topi miring. Semua diajakin. Topi bengkok, semua ajakin semua. Aduh, aneh-aneh manusia. Lumayan buat beli bakso dan Mending beli bakso, beli topi miring dia.
Aduh, saking bingungnya sekarang itu penjual Thank you, skincare yang abal-abal dan sebagainya itu jualan sekarang nipu-nipu, udah banyak ngeklaim produk orang dan sebagainya. Aduh, Kayaknya cincinnya Mas Gatot itu juga belian palsu deh kayaknya. Berlian lab. Harganya berapa kemarin dia bilang? Kemarin dia. Ada aja ya, emangnya orang-orang cari duit caranya kayak begitu-begitu amat, ya Allah. Itu saking bingungnya itu, karena memang mungkin sekarang lagi ancur-ancuran kan, karena memang ada beberapa curhat tuh sekarang dengan ada fenomena perangnya Doktif dan sebagainya dengan orang-orang itu berdampak ke orang usaha-usaha skincare yang kemudian dulu jual mahal, sekarang jatuhnya jual diturunkan harganya. Terus saya bilang begini, loh, diturunkan harganya itu kamu sudah dapat berapa persen keuntungan? Ya kalau dulu bisa sampai 300%. Oh, berdebah. Enggak. Kalau Doktif lihat misalnya gini aja, yang balonku ada 5 itu, balonku ada 3 ya. Abu, hijau gitu, dilan. Itu berapa kali lipat coba Doktif tanya? Iya, memang. Dari 70.000. Oke, kita akhirnya mentok-mentoknya di 400.000. Itu nggak make sense banget gitu loh. Nggak make sense banget. Apalagi menggunakan nama dokter. Dan setelah Doktif selidikin ternyata ya dia bilangnya, ya kita kan dokter, masyarakat Indonesia pasti percaya sama kita. Kita kan dokter. Doktif langsung astagfirullahaladzim, kenapa sih kalian kok harus seperti ini? Gitu loh. Jadi aduh. Jadi nama profesinya jadi dibuat jual. Iya, ya itu juga yang membuat dokter jadi mangkelnya luar biasa. Karena dan itu bertahun-tahun Mas Gatot, bertahun-tahun. Makanya begitu ngototnya Doktif bilang lakukan cancel culture, blacklist produk mereka. Gitu. Jadi itu murah banget tapi dengan nama dokter mereka menjual dengan harga yang udah mending beli brand Viva aja deh. Gitu, nggak usah pakai dokter sama kok kualitasnya sama brand Viva dan Hanaswi. Cuma namanya aja dokter, ternyata setelah diselidikin dokternya nggak ngerti formulasi. Gitu. Kemarin aja dia bikin konten masih baca teks. Gitu. Mas Gatot ntar Doktif kasih deh. Doktif punya rekaman ya. Doktif nanya ke si Ratu Flexing, bikin nanya gitu kan, ternyata Doktif di blok. Jadi Doktif bilang alhamdulillah Ratu Flexing udah pinter gitu kan, sekarang udah ngerti formulasi gitu. Nah abis gitu meskipun masih baca teks gitu ya kan, masih baca teks tapi nggak apa-apa lah, masih lumayan, berarti kan belajar. Di blok, nggak bisa masuk. Padahal Doktif nggak pernah ngeblok Ratu Flexing loh, nggak pernah loh. Silakan komen loh, nggak apa-apa Doktif itu. Aku itu dari sekian banyak owner skincare tuh yang lucu itu yang kurus joget-joget itu PD-nya, ya Allah. Nggak ada yang ngebilangin apa gimana, kan memang begitu. Mungkin ya orang pada takut lah semua sama dia zaman dulu ya. Semua orang nggak ada yang mungkin zaman dulu dia bisa begitu sampai orang kepercayaannya dia pun akhirnya kan juga berhenti. Gitu. Dia bilang udah nggak kuat lah kita, udah nggak sanggup gitu. Udah lah. Nggak aja apa joget-joget, aku yang ngeliat lo jadi kayak mana, ilfil gimana, ya Allah. Ada yang ngeri tulangnya patah, nggak gitu juga kali. Siapa tadi yang ngirim gift kita asik ngobrol tadi? Betul. Tanggal 29 aku Mbak Jakarta, Bang. Ya wis lah.